Hey guys, assalamualaikum. Aku mau tanya nih, pernah nggak sih kalian itu ngerasa kayak hidup kita ini sekarang nggak pernah lepas dari layar handphone? Kayak kalau nggak update story atau postingan, bakal ngerasa kayak kurang atau bahkan hampa, ya kan? Ya dong. Yap, selamat datang di era globalisasi digital, di mana eksistensi diri nggak cuman soal siapa kamu di dunia nyata, tapi juga siapa kamu di dunia maya. Nah, kalian pasti penasaran tentang apa sih itu maksud dari eksistensi digital di dunia maya. Simak baik-baik videonya ya. Coba deh kita jujur aja, sekarang siapa sih yang gak online? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hidup kita tuh kayak nggak bisa lepas dari layar. Buka mata langsung buka HP. Scroll TikTok, cek notif, upload story, mantengin likes. Terus bandingin tuh hidup sendiri sama orang lain yang kelihatannya lebih baik di internet. Eksistensi diri hari ini bukan cuman soal siapa kita di dunia nyata, tapi siapa kita di dunia maya. Banyak orang yang ngerasa baru ada kalau diakui lewat komentar, views, atau followers. Dunia digital juga jadi panggung yang kita semua itu pemainnya. Ada yang tampil dengan percaya diri, ada juga yang pakai topeng. Ada juga yang cuman penonton tapi diam-diam iri atau insecure. Tapi di balik itu semua ada hal yang jarang banget untuk dibahas. Gak semua orang punya akses internet yang sama. Di kota-kota besar, sinyal 4G udah kayak udara tinggal hirup. Tapi di daerah terpencil, orang masih harus jalan jauh ke bukit cuman buat dapat satu bar sinyal. Di situ kelihatan banget tuh, akses internet sekarang jadi tanda stratifikasi sosial yang baru. Yang punya koneksi cepat bisa dapat informasi lebih dulu, peluang lebih besar, bahkan bisa bangun karir digital. Sementara yang sinyalnya lemah atau lemot, seolah ditinggal dalam dunia yang makin cepat. Di layar, semua orang bisa terlihat setara, tapi realitanya nggak begitu. Ada kesenjangan digital yang bikin sebagian orang makin maju, dan sebagian lagi tertinggal. Dan yang paling bikin nyesek, dunia maya yang katanya tempat bebas berekspresi malah jadi ajang pembuktian status sosial yang baru. Siapa yang punya iPhone terbaru, siapa yang followersnya paling banyak, siapa yang paling estetik. Eksistensi diri sekarang jadi semacam kompetisi. Kita nggak cuma pengen dilihat, tapi juga pengen diakui. Dan di situ kadang muncul tekanan buat tampil sempurna, buat terus update, buat tetap relevan biar enggak ketinggalan zaman. Sekarang tuh kita hidup buat dilihat. Dari upload makanan, outfit, ataupun pencapaian itu demi satu hal. Apa tuh? Ya benar, validasi. Biar semua orang tahu kalau kita tuh juga bisa. Tapi jujur aja deh, ada banyak dari kita yang ngerasa capek pura-pura di depan layar. Kita pengen diakui, tapi malah kehilangan versi asli dari diri sendiri. Di dunia digital, semua orang udah kayak aktor. Kita bisa bikin versi terbaik dari diri kita, biar bisa diterima algoritma dan juga followers. Tapi lama-lama kita sendiri bingung, yang asli dari diri kita itu yang mana ya? Kalau dulu, kelas sosial dibedain dari mobil yang dikendarain, rumah yang ditempati, atau baju yang dipakai. Sekarang tandanya itu jauh lebih halus, bahkan tersembunyi di balik layar handphone. Sekarang yang paling mencolok itu bukan lagi siapa yang punya tanah luas, tapi siapa yang punya akses internet lebih cepat dan perangkat yang lebih canggih. Lihat aja di sekitar kita, di kota-kota besar, anak-anak itu udah pegang HP yang sinyalnya 4G dari SD, belajar coding, bikin konten, sampai jualan online. Sementara di daerah-daerah pedesaan masih banyak tuh yang masih harus naik ke atap cuman buat dapat sinyal. Bukan karena mereka nggak mau maju ya, tapi karena aksesnya aja yang belum nyampe. Dari situ tuh muncul jurang-jurang baru, namanya jurang digital. Internet yang awalnya dijanjikan buat nyatuin dunia, justru kadang bikin perbedaan makin lebar. Yang punya akses internet cepat dapat peluang yang lebih banyak, bisa belajar online, cari kerja remote, promosi perusahaan. Bahkan
exposure global. Tapi yang koneksinya lemah atau lemot ya ketinggalan. Padahal semua kan sama-sama hidup di zaman digital. Dari sinilah muncul kelas sosial baru yang biasa kita sebut kelas digital atau digital class. Ada kelas atas digital, yaitu mereka yang koneksinya stabil, alatnya canggih, dan punya waktu untuk ngembangin diri lewat internet. Ada kelas menengah yang kadang bisa ikut arus, kadang ketinggalan karena fasilitasnya terbatas. Ada juga kelas bawah, yaitu mereka yang masih berjuang buat sekadar terhubung. Bedanya nih ya, ketimpangan ini gak selalu kelihatan di mata, tapi sangat terasa di kesempatan. Yang satu bisa nembus dunia global cuma lewat layar handphone, yang lain masih stuck di area blind spot. Dan ironisnya, dunia maya yang katanya tempat semua orang bisa eksis, ternyata juga ikut milih-milih siapa yang layak dilihat. Contohnya aja FYP. Kelas sosial baru ini gak cuma soal ekonomi, tapi juga soal kekuasaan dan suara. Siapa yang punya akses internet yang lebih cepat, dialah yang punya panggung. Siapa yang enggak, ya mereka diam, gak terdengar, gak terbaca, dan lama-lama kayak gak ada keberadaannya. Jadi, ketika eksistensi diri sekarang ditentukan lewat dunia digital, sebenarnya kita lagi nyaksiin bentuk baru dari kesenjangan sosial, versi modernnya, versi online-nya. Dan kalau kita nggak hati-hati, dunia digital bisa berubah jadi cermin dunia lama, yaitu yang kuat makin kelihatan dan yang lemah makin tenggelam. Arus globalisasi bikin budaya campur aduk. Kita gampang banget nyerap budaya luar, dari gaya, fashion, musik, bahkan cara ngomong. Nggak salah sih, tapi kadang kita jadi lupa sama budaya sendiri. Tapi balik lagi, internet itu alat. Kalau kita pintar makainya, justru bisa jadi senjata buat ngenalin budaya lokal ke dunia. Bayangin, kalau tiap konten kreator lokal bangga nunjukin budaya daerahnya, Indonesia bisa viral bukan cuma dari gaya tren, tapi karena jati diri. Sekarang, PR kita itu bukan cuma soal sinyal dan jaringan, tapi soal mindset. Kita mau jadi generasi yang cuma scroll dan compare hidup kita sama orang, atau generasi yang pakai internet buat ngembangin diri dengan cerdas. Eksis boleh, tapi jangan sampai kehilangan arah. Kita harus sadar kalau digital space itu bukan cuma buat tampil, tapi buat tumbuh. Spread knowledge, spread kindness, bukan drama. Karena di era sekarang, influence tanpa empati itu hampa. Globalisasi bikin dunia makin kecil, tapi peluang makin besar. Tinggal kita pilih mau tenggelam di arusnya atau berenang buat ngarahin arusnya. Semoga internet bisa ngebuka pintu buat semua orang, bukan buat orang yang cuma punya kota lebih. Jangan sampai yang gak punya akses makin invisible di dunia yang katanya terhubung. Kita generasi digital harus bisa pakai layar, bukan buat cuma dilihat, tapi buat nunjukin hal baik, ngasih arti, dan juga buat perubahan yang nyata.